Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Wassalamu ala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji tentunya hanya berhak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, dan kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sampai di hari Ahad gitu ya. Jadwal bulanan gitu ya, tiap hari Ahad. Pekan keempat, namun karena dikhawatirkan mungkin sudah mudik dan lain-lain, jadi geser dengan Pak Ian ya. Baik, kita akan lanjutkan kajian ya psikologi Islam barangkali. Hari ini kita akan cerita bagaimana pengaruh ilmu Barat gitu ya, ilmu Barat tentang dalam dunia psikologi ini. Sehingga seringkali ini menjadi dikotomi ataupun kebingungan bagi psikolog-psikolog muslim untuk mendalaminya. Jadi ilmu psikologi itu sendiri itu dikenal namanya sebagai psycho dan logos ya. Logos itu ilmu, psyche itu adalah jiwa. Nah, jadi ceritanya nama ini baru muncul tahun 1879 dengan ditemukannya laboratorium psikologi yang pertama di Jerman oleh Wilhelm Wundt. Nah, pada waktu itu
Jadi dulu orang tidak mengenal sebelum tahun itu dan disebutnya sebagai filsafat saja, gitu ya. Namun sejak ada laboratorium itu, kemudian mulailah dikenal namanya sebagai psikologi. Walaupun kita tahu kajian-kajian tentang manusia itu sendiri, itu di Quran dan Sunnah itu sudah sangat banyak, gitu ya. Namun dunia mengenal kata psikologi itu sendiri baru pada tahun tersebut atau awal abad 19 ya. Jadi kemudian muncullah berbagai tokoh ya. Jadi kenapa ini kita ungkapkan, karena insya Allah mudah-mudahan kita akan lanjutkan seri psikologi Islam ini, namun kita perlu mengenal dulu nih seperti apa dan bagaimana perkembangannya ya. Jadi yang pertama itu muncul aliran psikoanalisis ya. Tokohnya adalah Sigmund Freud. Nah, gitu ya. Nggak usah dihafalin kalau tokoh-tokoh barat begini. Nah, ini cerita aja ya. Jadi beliau ini mengambil sampel dari orang-orang yang terkena gangguan jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang gangguan jiwa datang sama dia, diperiksa, kemudian dihasilkanlah beberapa kesimpulan. Oh ternyata struktur kepribadian manusia itu dibangun dari dorongan libido. Nah, libido. Jadi manusia, kenapa manusia bergerak bisa kesana kemari? Karena punya libido, dorongan seksual yang tinggi. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi karena pada waktu itu tidak ada saingan konsep ini, maka diterima ya bahwa manusia adalah orang yang bergerak karena dorongan seksualnya, atau bahasa Garutnya pleasure seeker. Nah, bahasa ya. Nah, ya, mencari kesenangan, ya, mencari kesenangan. Jadi dalam hidupnya manusia itu mencari kesenangan, menghindari ketidaksenangan, mencari kenikmatan, menghindari ketidaknikmatan. Maka kemudian struktur itu dibagi menjadi id, ego, dan super ego. Ya, mungkin sering dengar id, ego, dan super ego. Ada dorongan ya untuk mencari kenikmatan, pengen hubungan seksual, ya, pengen kaya, pengen makan enak, ya, pengen punya jabatan tinggi. Ini adalah id, dorongan id, gitu ya. Lalu ego itu reality contact, ngasih tahu caranya, gitu ya. Oh kalau pengen kaya begini, bisa kerja keras, bisa buka usaha, bisa wirausaha, ya, ataupun bisa nyuri, nah, bisa korupsi, bisa ya. Jadi ini ngasih tahu semua caranya. Nah ini struktur kepribadian manusia. Lalu yang terakhir ada super ego. Super ego adalah hal-hal kebaikan yang sempat dinasehatkan atau diinstalkan pihak-pihak yang signifikan pada ketika anak masih kecil, gitu ya. Oh itu nggak boleh. Kalau mau kaya usaha, jangan nyuri. Kalau mau kaya kerja, jangan maling. Nah ini yang sempat diinstalkan pada anak masih kecil. Jadi kalau anak ketika masih kecil tidak pernah ada yang menasihati ini, maka dia akan ya tadi mencari jalan yang pleasure seeker tadi. Wah ini bisa nyuri, bisa korupsi, ya. Bisa suap menyuap, dan lain-lain. Karena apa? Memenuhi dorongan id-nya. Nah, id ini sendiri baterainya atau energinya adalah libido tadi. Maka oleh Sigmund Freud, tahapan perkembangan manusia ini dibagi menurut kenikmatan seksualnya. Wah, mengerikan kan? Jadi bayi itu tahap perkembangannya adalah dia paling menikmati segala sesuatu yang ada di mulutnya. Nah, jadi kan semua kalau bayi itu dimasukin mulut ya. Jari masuk mulut, nanti pegang bolpen masuk mulut, sendok. Nah, ini tahap perkembangan pertama. Yang kedua adalah, ya mohon maaf, ketika nahan pup. Nah, itu dianggap kenikmatan. Nah, ya, ketika bayi makin besar. Jadi kadang-kadang nggak langsung dilepaskan, tapi sensasinya dinikmati dulu. Nah, nggak perlu dibayangkan terlalu detail. Nah, ya. Selanjutnya adalah memainkan alat kelaminnya.
mainkan alat kelaminnya, ya. Semakin besar lagi mendekati remaja, nah ini ada yang disebut dengan Oedipus kompleks, ya. Jadi anak laki-laki itu membayangkan, ya, mendapatkan kenikmatan seksual dengan ibunya sebagai sosok yang ada di rumahnya. Sementara anak perempuan membayangkan kenikmatan seksual dengan ayahnya. Inilah paham psikologi awal-awal yang dipelajari oleh para pembelajar psikologi, kan gitu ya. Waktu saya belajar dulu ya terima gitu. Oh begini gini psikologi teh, gitu ya. Awal-awal ya, dan pada waktu itu nggak ada bandingan. Setelah itu muncul kelompok selanjutnya, behavior, ya, behavioristik. Nah, kami menolak paham yang tadi, kan gitu ya. Masa manusia seperti itu? Wah, kan gitu kira-kira. Karena paham yang sebelumnya ini juga, nah tadi ada dua ya, id, ego, super ego, dan juga tentang conscious ya, yang sempat kita bahas pada waktu ceramah taraweh ya, self awareness. Jadi manusia itu terdiri dari tingkatan ya, unconscious mind, preconscious, dan conscious. Dan menurut teori ini manusia lebih banyak digerakkan oleh unconsciousnya, ketidaksadarannya ya. Sisi ketidaksadarannya. Jadi banyak perilaku kita yang kita lakukan dengan tidak sadar, mengalir begitu saja. Ngalir begitu saja ya. Misalnya bapak-bapak ini nanti sampai dengan syuruk, mungkin unconscious 50% mungkin ya. Preconscious ya, rada-rada meremelai itu mungkin 25%, consciousnya mungkin 25 gitu ya. Jadi artinya rata-rata manusia dalam sehari nggak nyadar ya, nggak terlalu sadar apa yang dia lakukan dan lain itu sekian persen. Dan kejadian-kejadian traumatik pada masa kecil ya, itu sering ditekan pada sisi unconsciousnya. Sebagai contoh, kalau kita sering marahin anak, misalnya anak nakal pisan ya, kurung di kamar. Wah, kurung di kamar, anak dobrak-dobrak pintu, kita diemin ya. Intinya adalah biar dia sadar kan gitu ya. Misalnya dia udah melakukan hal yang buruk, nanti pengalaman dikurung itu akan masuk ke alam ketidaksadarannya, ya. Sehingga makin besar kalau itu sering diulang, ya, itu dia akan fobia ruang tertutup. Nah, disinilah lahirnya fobia. Atau dulu dia bapaknya kumisan, misalnya baplang. Nah, jadi kalau anaknya bandel, dimarahin bapaknya, dia ingat kumisnya. Maka setelah gede, setiap melihat orang berkumis, nah dia ketakutan. Ada dorongan alam bawah sadarnya yang membuat dia takut. Nah ini kurang lebih dimensi psikologisnya. Namun hal ini dibantah tadi oleh behaviorisme. Artinya apa? Para tokoh atau para manusia ini berusaha memahami manusia dengan akalnya sendiri. Behaviorisme ini beda pahamnya. Mereka punya paham stimulus dan respon. Nah, jadi artinya manusia tidak bergerak karena dorongan dalam dirinya, ya. Tapi manusia digerakkan oleh, misal, kalau mau membuat anak rajin sekolah, ya, iming-imingilah hadiah, ya gitu ya, dan takut-takutilah dengan ancaman hukuman. Nah, ini behaviorisme. Dan paham ini kemudian dipakai hampir di seluruh dunia, ya. Maka waktu kita SD dulu, ya, tahun berapa SD dulu? 80-an, gitu ya, 80-an. Ada. Dulu saya kelas 1 SD pada waktu Gunung Galunggung meletus. Ya, sekitar 82. Debu semua kemana-mana, jadi nggak sekolah kan waktu itu. Jadi pada waktu itu guru sama orang tua kita sama. Nah, kejar ranking yang bagus, belajar yang rajin. Kalau kamu ranking 1, Innovaribor misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau kamu juara umum di sekolah, itu Velfire, wah gitu ya, Toyota misalnya. Jadi anak mengejar belajar ya karena ingin mendapatkan itu.
Nah, ini disebut dengan reinforcement. Jadi rata-rata semua sekolah gitu ya, guru menawarkan, dan anak itu ketika upacara kan dipanggil ke depan ya. Oh, ranking 1 maju ke depan, kasih hadiah dan lain-lain. Agar itu tertanam di benak seluruh siswa. Nah, gitu ya. Dikalungi hadiah dan lain-lain. Kunci mobilnya itu ini aja, papan aja biasanya, papan. Nah, simbolis gitu ya. Jadi percobaannya pada waktu itu, saking para psikolog ingin memahami manusia, maka dia sulit melakukan percobaan pada manusia, gitu ya. Maka dilakukan pada anjing, gitu ya. Ini namanya Ivan Pavlov. Nah, gitu juga. Nah, ini nggak perlu dihafalin juga ya. Ini perbandingan aja. Jadi seekor anjing, nah ya, ini dilakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana perilaku terbentuk, ya. Seekor anjing ini disodorkan sepiring daging. Nah, sepiring daging sapi, set. Daging sapi yang diberikan ini, sepiring, itu kita namakan unconditioned stimulus, dari bahasa Garut. Unconditioned stimulus, stimulus yang tidak dikondisikan. Lalu begitu ada daging, normalnya anjing itu air liurnya keluar. Nah, respon ya, ini unconditioned respon. Jadi kasih daging, air liur keluar, daging tarik lagi. 2 menit kemudian kasih daging, air liur keluar. Nah, gitu ya. Oh, oke, kita udah dapat yang pertama. Lalu percobaan kedua dimodifikasi, responnya dikondisikan, namanya condition stimulus, ya. Begitu daging disodorkan, itu bel dibunyikan, teng, gitu ya. Daging disodorkan, teng, gitu ya. Air liur keluar. Daging disodorkan, teng, air liur keluar. Lama-lama, nah, bunyi bel saja tanpa ada daging, air liur keluar. Nah, oh gini berarti membentuk perilaku manusia, kan gitu. Wah, ini para behavioristik mulai merasa punya angin, gitu ya. Oh begini nih ternyata membentuk perilaku manusia. Jadi dikondisikan stimulusnya, lalu respon akan keluar, kan gitu ya. Maka pada zaman ini, ya, hal-hal ini mulai ditarik ke dunia pendidikan. Yang kedua, kalau tadi radikal behaviorisme, yang kedua nih sosial behaviorisme, itu percobaan sekelompok anak masuk ke kamar A, sekelompok anak masuk kamar B. Di kamar tersebut disetel film. Filmnya tentang boneka apa tuh yang teddy bear, nah, dulu ya, boneka beruang teddy bear. Itu di film pertama bonekanya di eong-eong ya, inilah diperlakukan dengan baik ya, seperti bayi. Ya, di kamar yang kedua bonekanya dipukulin ya. Jadi seperti sasak tinju. Setelah nonton, anak-anak keluar dikasih boneka teddy bear masing-masing. Dan ternyata perlakuannya sama ya, seperti yang disaksikan dalam film itu. Oh lalu, oh begini nih ternyata manusia gitu ya. Dia akan memperhatikan apa yang dilihatnya. Maka ini menjadi analisis kenapa sekarang banyak perilaku kekerasan, kan gitu ya. Karena game-game sekarang yang rame adalah game-game yang berantem ya, tonjok-tonjokan, tembak-tembakan dan lain-lain. Sehingga oh beginilah cara menghadapi kehidupan kata anak-anak. Harus dengan kekerasan ya, fighting dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, sosial behaviorisme, ini percobaannya pada kucing. Nah, kucing dimasukkan dalam kerangkeng ya, nggak dikasih makan. Tapi di situ ada satu tombol ya, yang kalau tombol itu dipencet sebenarnya keluar makanan ya. Whiskas atau apa itu ya, makanan kucingnya keluar. Wah, kucing keluar meong-meong, pengen keluar meong-meong, kemudian nggak sengaja kepencet, makanan keluar. Oh, makan. Ngeong-ngeong belum ngerti, kepencet, makanan keluar. Lama-lama dia ngerti kan? Ngeong-ngeong-ngeong, lama-lama dia ngerti, tinggal kalau mau makan tinggal mau makan tinggal . Nah, mulailah ini konsep reward and punishment. Nah, ya. Jadi hadiah dan hukuman. Oh, begini mempertahankan perilaku. Nah, ini dari behaviorisme. Jadi
perilaku itu, perilaku baik bisa dipertahankan ya kalau kitanya ya memberikan hadiah ya. Jadi terus dipakai di dunia pendidikan dan bisa dihilangkan kalau dilakukan hukuman. Maka dulu di SD guru matematika terkenal galak. Nah, ada yang guru matematikanya galak. Nah ya, saya ngalamin ya, guru bawa penggaris kayu udah itu ya, nggak bisa ngerjain soal udah siap-siap, nah, begitu ya. Nah, jadi gemetaran sepanjang dunia berpikir pada waktu itu bahwa inilah cara terbaik, gitu ya. Dari mulai PR diperiksa nggak ngerjain udah siap di depan kelas. Kemudian begitu masuk kelas, siapa maju ke depan, panggil namanya, nggak bisa pukul. Jadi reward and punishment ini sudah mendominasi. Dianggapnya manusia hanya sebatas itu, gitu ya. Stick and carrot, ya gitu ya. Seperti kelinci. Ya, stick and carrot ya. Kalau dia ini dikasih wortel, ya gitu ya. Kalau nggak dipukul. Nah lalu muncul lagi humanistik. Kayaknya nggak gitu ini manusia. Ya. Masa manusia gitu-gitu amat kan gitu ya. Tapi kan seiring tahun berjalan. Nah jadi kemudian muncul humanistik yang mengatakan oh manusia itu dari lahir itu sudah baik, ya. Sudah memiliki benih-benih yang baik, ya. Sudah memiliki hal-hal yang baik, gitu ya. Rasa kasih sayang, ya, kejujuran, keberanian, inovasi, kreativitas. Manusia itu sudah lahir dengan itu. Oh, oke ya. Jadi manusia itu kalau lingkungannya baik, dia akan tumbuh menjadi baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi paham ini kemudian mulai berkembang ya, disebut strength based approach misalnya. Jadi perspektif berbasis kekuatan bahwa manusia itu lahir sudah dengan kekuatan, atau bahasa lainnya positive psychology ya. Ada Martin Seligman ya tokoh-tokohnya, kemudian ada Abraham Maslow, wah tokoh-tokohnya ya. Jadi sebelum ini lahir, menjelang humanistik lahir, itu juga muncul tokoh namanya John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir seperti kertas kosong, ya. Maka pendidikan atau pengasuhan orang tua itu tinggal mengisi kertas kosong tersebut. Bahkan si John Locke ini mengatakan bahwa berikan saya bayi-bayi manapun, maka saya akan bisa bikin dia menjadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi apapun, saya yang akan ngisi. Ya, karena dianggapnya manusia itu seperti kertas kosong, tinggal diisi. Maka dampaknya pada pendidikan adalah anak dari kecil udah dilesin macam-macam. Ya. Pulang sekolah jam 12, les apa sampai jam 3, les apa lagi sampai jam 6, baru pulang. Pulang masih ngerjain PR dan lain-lain. Karena apa? Oh, itu kertas kosong, kita harus ngisinya duluan, biar cepat pintar. Gitu ya. Nggak tahu anaknya stres, nggak tahu anaknya tertekan sebenarnya karena terlalu banyak les dan lain-lain. Sehingga di kelas-kelas yang lebih atas biasanya dia gairah belajarnya mulai turun. Tapi orang tua berlomba-lomba. Karena kalau ngobrol sambil beli sayur, anak saya udah bisa piano loh. Wah, anak saya 10 tahun udah bisa main bola jago. Anak saya udah bisa kumon. Udah bisa ngitung pakai sempoak dan lain-lain. Ini membuat orang berlomba-lomba. Akhirnya anak makin stres, gitu ya. Nah, humanistik mulai memberikan koreksi ya terhadap pola-pola ini kira-kira gitu. Muncullah Abraham Maslow. Nah, ya. Yang terkenal dengan piramida Maslow, nah, gitu ya. Orang Jawa nih, Maslow. Nah, gitu ya. Kalau dia Sunda, Aalo. Nah, gitu ya. Karena ini orang Jawa jadi Maslow. Nah, manusia itu nggak gitu-gitu amat tadi ya, stick and carrot ya, diisi banyak-banyak. Manusia itu bergerak karena berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah, gitu ya. Yang pertama, manusia baru bisa bergerak setelah kebutuhan faal atau fisiologisnya terpenuhi, makan ya, minum,
tidur. Nah, gini. Kalau nggak makan, pemenuhan kebutuhan makannya terpenuhi, ya maka nggak bisa nih manusia bergerak dan lain-lain. Maka nih kebutuhan ini dulu dipenuhi. Nah, ya. Maka teori ini kemudian menjadi kebijakan-kebijakan negara. Nah, khususnya negara kita juga nih, ya. Makan bergizi gratis ya. Artinya apa? Kalau dia nggak makan, gimana dia mau pintar? Gimana dia mau belajar dan lain-lain? Nah, artinya setelah dia makan, baru akan muncul kebutuhan atau needs lainnya, yaitu kebutuhan akan keamanan, yaitu kebutuhan akan berteman, interaksi, yaitu kebutuhan akan esteem. Ini muncul setelah kebutuhan paling dasar ini dipenuhi. Nah, kita kira-kira ya. Jadi oleh karena itu, negara wajib hadir memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat ini. Bagi masyarakat yang sangat miskin misalnya, atau prasejahtera, makan aja sulit dan lain-lain, negara memberikan bansos. Nah, gitu ya. Berikan bansos kepada mereka itu. Agar kalau dia nggak makan, nggak bergizi, nggak bisa mikir, bisa stunting kalau masih bayi. Nggak bisa mikir, nggak bisa pinter, ya, nggak bisa belajar, nggak akan ada keinginan untuk belajar dengan baik. Nah, maka kemudian naik lagi kebutuhannya dan lain-lain. Sekarang alhamdulillah ya, Indonesia mulai menjadi negara berkembang ya. Artinya kalau di piramida itu yang penduduk yang paling miskin, paling sulit itu semakin sedikit lagi deh. Kalau di Indonesia ini kan piramidanya seperti ini ya. Nah, kelas menengah itu banyak ya. Kelas duit triliunan ada sedikit di ujung di atas ya. Tabungan triliunan ya. Jadi kalau beli mobil nggak usah mikir. Duit triliunan teh ya, gesek. Mobil rusak sedikit, beli, gesek. Nah, ini ada sedikit di atas golongan ini. Yang paling banyak di tengah-tengah ini, kayak kita ini, kan gitu ya. Beli bala-bala aja mikir. Beli mual gitu. Nah ini, jadi ini golongan menengah. Yang paling bawah ada sedikit. Yang paling atas, nah dari segitiga Maslow adalah aktualisasi diri. Nah, jadi manusia bergerak bukan karena libido tadi, ya seperti psikoanalisis, pleasure seeker tadi, bukan. Juga bukan karena stick and carrot tadi ya. Dia bergerak bukan karena takut hukuman, ya, dan bergerak bukan karena reward, ya. Kan kalau di perusahaan masih dipakai ini ya, ditempel ya, employee of the month. Ya, karyawan bulan ini. Maksudnya apa? Itu social reward, ya, agar dihargai oleh karyawan lain dan agar perilakunya terpertahankan, gitu ya. Wah, dia bangga dan lain-lain. Nah, menurut humanistik nggak gitu. Manusia itu punya dorongan, punya daya dorong dalam dirinya, yaitu apa? Mencapai esteem dan mencapai self-actualization. Nah, manusia itu mengejar itu. Jadi kenapa nih ada anak rajin? Oh, karena dia udah dapat nih kebutuhan berprestasinya. Kenapa ada anak main game aja terus? Karena dia pengen dihargai sebagai gamers. Nah, pengen dihargai sebagai gamers. Ini nih aktualisasi diri saya. Inilah jati diri saya, kata anak-anak remaja. Ada anak-anak yang jadi budak pang ya. Nah, gitu. Anting bukan di telinga, antingnya di mana? Di hidung. Ada yang di sini, anting. Nah, di mata ada di sini tuh. Buat apa? Aktualisasi diri ya. Aing teh. Nah, gitu ya. Nah, eta. Mengejar itu. Kenapa kejar di luar? Di rumahnya mungkin kurang dihargai. Rumahnya kurang dihargai ya. Nggak dilihat sama orang tuanya. Begitu mau cerita sedikit, naon budak nyaho-naon, cicing mana. Jadi keluar. Aduh, di rumah nggak dihargai dan lain-lain. Ya. Ayah tadi di rumah, tadi di sekolah ranking 10 loh. Alah, paling gak nyontek. Wah, gitu ya. Jadi nggak dihargai di rumah, cari di luar, cari aktualisasi diri. Atau ngegeng. Geng motor, Kenapa anak rela geng motor walaupun harus di ospek hela misalnya? Demi aktualisasi dirinya. Ini orang terus mengejar. Ada komunitas gamers, ada komunitas mancing. Ada apa? Komunitas mancing. Nah,
Ada komunitas si bapak teh cicing wae di bumi teh nggak ngapa-ngapain dan lain-lain. Akhirnya demi aktualisasi diri, saya ini ahli mancing. Cari agar dapat pengakuan, ya. Nah, namun akhirnya dari sini mulailah muncul tokoh-tokoh motivator. Nah, pernah dengar ya? Tokoh-tokoh motivator ini turunan dari humanistik, ya. Ada di Indonesia tuh banyak juga tuh ya. Mario Teguh ya. Itu. Gitu ya. Mario Teguh ya. Sekali ngomong 20 juta gitu kan. Itu memunculkan motivasi self actualization ya. Mendorong Bapak itu bisa. Teriak-teriak motivator, bisa dan lain-lain. Bapak itu punya potensi, ya. Bapak Ibu semua bisa menjadi nomor 1 dan lain-lain. Mau teriak-teriak di dalam kelas. Masih kurang di kelas, pakai outbound, ya, demi mencapai aktualisasi diri. Nah itu ya, outbound kan, berani, ayo berani. Wah, naik flying fox. Sampai rumah gimana Pak? Bisa kan? Bisa. Wah gitu ya. Masih kurang lagi, jalan lewat api, pernah dengar ya? Lewat api. Ayo Pak lari. Wah, itu tuh banyak kasus yang kebakaran kakinya. Cuma nggak disorot. Jadi nggak disorot media. Tapi demi apa? Mengeluarkan itu. Ya. Nah, muncul aliran selanjutnya kayak nggak gitu-gitu amat manusia teh. Nah, muncul aliran transpersonal. Bahwa sesungguhnya bukan transgender. Ini transpersonal, itu manusia itu ada daya dorong lain di luar dirinya. Nah, gitu ya. Ada daya dorong lain di luar dirinya. Maka Maslow, ya, Mas Jawa kita ini tadi, menjelang akhir hidupnya, itu dia mulai menyadari, kayaknya teori saya ini bisa menyesatkan. Nah, maka dia bikin, itu kan ada 5 tahap ya. Dari mulai kebutuhan dasar, makan, minum, kemudian sampai aktualisasi diri. Nah, di atas ini ada lagi, namanya transpersonal. Ini rasanya ada sesuatu di luar diri manusia yang lebih mendorong, yang membuat dia melakukan itu, ya. Tapi belum menyebut Tuhan, gitu ya. Tapi ini ada nih di luar diri manusia. Masih disebutnya transpersonal atau spiritual awareness. Ya, ini kan dunia barat ya. Ini dunia barat, ini spiritual awareness. Tapi belum sempat dipublikasikan, ya. Beliaunya sudah meninggal. Tapi sudah ditulis, ya, sudah ditulis. Maka setelah meninggal, orang-orang lihat catatannya, oh ternyata iya. Nah, gitu ya. Jadi segitiga ini, ya, mohon. Ya. Oh, iya. Jadi Pak, masih ada nasi sebiji nggak boleh ditelan, gitu. Ya. Baik. Sama tadi? Jangan ditelan. Ya, paham humanistik itu ternyata membuat orang menjadi egosentris. Artinya apa? Mengejar sesuatu, manusia itu berharga. Manusia itu bisa mencapai sukses kalau kerja keras. Nah, gitu ya. Kamu kerja keras ya. Tadi lewati api, artinya apa? Lewati setiap tantangan. Kamu akan sukses kalau berhasil melewati setiap tantangan. Belum ada tuh kodo dan kodar ya, segala macam belum masuk sana. Belum nyampe ya. Karena nanti kita bahas ya, karena dunia atau kecemerlangan ilmu pengetahuan Islam ya, setelah Turki Utsmani gitu kan, digantikan oleh arus barat ya, yang seakan-akan berusaha mengubur kecemerlangan para ilmuwan muslim yang sudah sangat banyak kan gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang menjadi egosentris. Nah, ini saya bisa sukses karena saya kerja keras. Nah, orang-orang seperti ini kemudian dijadikan narasumber ya. Bapak kalau mau sukses kerja keras Pak, hidup Bapak tergantung Bapak. Nah, gitu ya. Gak ada tuh tawakal, belum ada kan. Jadi hidup Bapak tergantung Bapak. Ini kalau Bapak flying fox aja bisa,
mengalahkan ketakutan Bapak ya, dari gunung tertinggi gitu ya, turun terus gitu ya, mengalahkan ketakutan lewat bara api, mengalahkan ketakutan, berarti Bapak bisa. Oh, itu masuk ke dalam bawah sadarnya. Oh, bisa ternyata saya. Gitu ya. Lawan segala ini. Akibatnya, saking ingin dihargainya, saking ingin suksesnya, dan gak ada panduan, nah gitu ya, menghalalkan segala cara agar terlihat sukses. Dibombardir lagi dengan medsos hari ini. Medsos itu racun sebagian. Karena anak-anak muda sekarang ingin cepat terlihat sukses. Karena tadi di bawah self actualization itu esteem. Jadi self esteemnya ingin dianggap segera sukses. Oh, baru lulus sebulan, 2 bulan baru lulus, ingin dianggap sudah sukses, sudah punya motor. Nah, gitu ya. Jadi dengan motor barunya selfie dulu kan. Nah, emang pakai alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah motor baru. Nah, nanti like. Wah, hebat, udah sukses. Padahal pinjol kan. Pinjol. Tapi tadi demi esteem ya, demi ingin dianggap sukses. Dianggap sukses itu adalah sesuatu yang dikejar. Oh, nyicil rumah baru. Kalau perlu rumah batur sebenarnya gitu ya. Foto, alhamdulillah rumah impian. Baturnya nggak tulis rumah impian. Wah, gitu ya. Wah, hebat, tuh like dan lain-lain. Dan ternyata kalau nggak di like ya, nggak ada yang komen, ini secara psikologis, secara Garut tadi menimbulkan insecurity, ya, insecure, merasa esteemnya kurang. Kok nggak ada yang menghargai saya dan lain-lain. Ini dorongan psikologis manusia. Jadi manusia mengejar itu, gitu ya. Nah, maka kemudian gitu ya, setelah Perang Dunia Kedua, ini para psikolog Muslim ini mulai sering mengadakan conference. Ini kok ilmu psikologi itu gini-gini amat, nah gitu ya. Manusia teh ada yang dianggap seperti anjing tadi gitu kan, kasih daging, artinya perilaku dibentuk dari luar, atau seperti kucing ngeong ya, kepencet, nah, dan lain-lain. Jadi ini kita harus kembali. Nah, bukankah, nah gitu ya, bukankah tentang manusia itu harusnya yang paling tahu adalah yang menciptakan? Nah gitu ya. Karena memang pada waktu itu ya, kita sudah mengenal ya. Jadi sejak zaman kerasulan, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin ya, kemudian zaman khalifah-khalifah yang bagus-bagus itu melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa, yang meletakkan dasar-dasar yang digunakan untuk hari ini. Adanya internet ya, 1G, 2G, 3G, 5G, ya sekarang 4G, sekarang sebagian HP udah 5G. Itu dasarnya adalah algoritma kan begitu ya. Siapa penemu algoritma? Ilmuwan muslim gitu ya. Jadi artinya kemudian peletak dasar kedokteran juga ilmuwan muslim. Peletak dasar ilmu jiwa salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Dengan tokohnya, dengan kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin itu akhirnya orang mengakui, oh udah ada di sini semua penjelasan tentang manusia. Nah, jadi mulailah kemudian ya. Namun, nah ya, bagaimana dunia barat ini mencekram ilmu pengetahuan? Mereka pegang jurnal-jurnalnya, Pak. Jurnal-jurnalnya mereka. Jadi pengakuan terhadap keilmuan seseorang itu dari jurnal internasional. Jadi kalau seorang bisa nulis, masuk jurnal internasional, gitu ya, keilmuannya tuh diakui, nah gitu ya. Tapi siapa yang pegang jurnal? Nyata adalah orang-orang Yahudi, gitu ya. Mereka mengendalikan siapa yang bisa diakui, siapa yang tidak. Maka ini ada perjuangan dari psikolog-psikolog Muslim untuk anti mainstream, ya, untuk berjuang keluar dari dogma-dogma bahwa manusia seperti tadi, ya, bahwa manusia seperti tadi. Mulai muncul tokoh-tokohnya. Beberapa yang berani ada dari Mesir, ya,
Dan beberapa yang lebih berani dari Indonesia ada di Malaysia, ya, di IIUM, International Islamic University of Malaysia. Mereka berani mengeluarkan tulisan-tulisan yang menentang bahwa mereka menyebutnya mahzab, ya, dari mahzab psikoanalisis, mahzab behavior, mahzab humanistik, itu tidak menggambarkan manusia. Dan ini sudah terlanjur dipakai. Tadi mahzab behavioristik, ya, stick and carrot dan lain-lain, telah menghasilkan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi terbaik di dunia itu Liga Ivy namanya, Ivy League, ya. Ada ya Harvard dan segala macam itu masuk liga-liga terbesar. Karena keingintahuan ini orang-orang yang dianggap terbaik sedunia, terpintar sedunia, masuk universitas terbaik sedunia, ini seperti apa sebenarnya? Kualitasnya, kan begitu ya. Lalu dilakukan penelitian untuk lulusan tahun 90 di universitas terbaik sedunia. Penelitian dilakukan secara longitudinal, yaitu selama 15 tahun. 15 tahun setelah lulus, orang-orang lulusan terbaik pada universitas terbaik dunia, ini kemudian dilihat kehidupannya seperti apa. 40% ternyata ya mereka tuh udah pasti jadi CEO lah ya, direktur-direktur ya. Bahkan belum lulus juga udah diijon kan. Karena ini lulusan terbaik gitu ya. 40% ternyata mengakibatkan kerusakan alam, ya. Saking cerdasnya mereka cari uang pintar, tapi alam rusak, ya. Tambang timah, tambang segala macam, kayu, pohon, alam rusak, nggak peduli. Tapi yang penting cuan, ya. Time is money. Wah, 40% lainnya memanipulasi keuangan perusahaan. Nah, saking cerdasnya kan, ini merugikan ribuan karyawan. Kemarin di Indonesia terjadi itu ya. Beberapa kita nggak sebut lah gitu ya. Jadi beberapa terjadi saking cerdas otaknya gitu ya, memanipulasi, menimbulkan kerugian yang bagi mereka kekayaan berlimpah, tapi menimbulkan kerugian dan lain-lain. 20% sisanya bunuh diri, suicide, ya. Dan hari ini kita melihat banyak tokoh-tokoh, artis-artis di puncak kesuksesannya mereka bunuh diri. Banyak ya. Robbie Williams itu aktor gitu ya. Vokalis itu Kurt Cobain. Wah, idola remaja zaman dulu gitu ya. Ada banyak artis-artis Korea juga ada. Hartanya banyak, di puncak ketenaran ya. Kemudian tabungan untuk 7 turunan aman, tapi bunuh diri. Artinya apa? Oh, ini kayaknya ada yang salah nih psikologi. Ya. Orang-orang yang dianggap paling sukses, ya, paling nggak usah mikir, paling nggak ada masalah, gitu ya. Kita tadi beli bala-bala aja mikir, nah mereka beli apartemen nggak mikir, kan? Bukan apartemen satu kamar, satu gedung nggak mikir, tapi malah bunuh diri. Berarti ada dalam dirinya, ya, itu yang galau, ya, tidak tersentuh, ya. Maka ketika tadi banyak motivator, orang-orang ikut ke kuliah-kuliah motivasi. Kenapa nih saya masih galau terus? Oh, mungkin belum dapat kerja. Begitu dapat kerja, masih galau lagi. Pikirannya ada yang hilang, ada yang kosong, dan lain-lain. Oh, mungkin belum jadi supervisor. Begitu jadi supervisor, masih galau lagi, dan lain-lain. Oh, jadi manajer. Oh, masih ada yang hilang, dan lain-lain. Sehingga apa? Mencari kenikmatan di luar. Karena banyak duit, ya diskotik, kafe, dan lain-lainnya. Liburan ke luar negeri, mencari ada yang hilang. Gitu ya. Ada yang hilang dari dalam dirinya. Maka kaum psikologis kemudian menyediakan pelatihan-pelatihan self-healing namanya. Nah, kan healing ya, jadi terkenal kata-kata healing kan. Maksudnya untuk mengobati orang-orang yang udah kaya raya, tapi jiwanya galau. Ya, jiwanya galau. Self-healing. Tarik nafas Bapak Ibu. Wah, rasakan kedamaian. Nah, damai di mana? Asal nama orang ruwet. Tapi seperti itu kan. Mereka mencari. Ada yang yoga kan. Yoga. Macam-macam ya. Pala di bawah. Biar damai. Kaki di atas. Mencari kedamaian. Ramai ini. Bayar mahal pun orang bayar. Mencari ada yang hilang.
ya. Maka kemudian melihat fenomena yang banyak seperti ini, para psikolog Muslim ini memberanikan diri. Di Indonesia ini awal 80-an. Kita bikin aliran baru, mazhab psikologi Islam. Nah, gitu ya. Kita gali kembali temuan-temuan dari para ulama dulu. Nah, gitu ya. Jadi ini mulai. Karena mereka selama kuliahnya udah dicekoki teori-teori seperti tadi. Kalau stres gimana? Ya healing. Nah, gitu ya. Kalau stres gimana? Relaxation. Tarik nafas, gitu ya. Kalau stres gimana? Oh, tuh liburan. Kemudian yoga, tempat terbuka dan lain-lain. Pulang dari sana stres lagi mereka, gitu ya. Mungkin ya healing sesaat dan lain-lain, tapi liburan itu hanya menghasilkan sekoper pakaian kotor saja. Pikiran kembali ruwet, kembali insecure dan lain-lain. Oh, saya kurang tenang karena tadi nggak ada followernya. Oh, saya nggak tenang karena teman-teman saya seangkatan udah pada punya mobil, saya masih motor. Yang lain motor-motor, saya sepeda. Ruwet. Jadi segala sesuatu karena tadi self actualization ini diukur dengan materi. Ini angkatan-angkatan saya udah keluar negeri berkali-kali, gitu ya. Saya ke Garut aja belum pernah, misalnya gitu ya. Lalu dia insecure bahasa sekarang. Aduh, saya ini apalah, aku mah apa tuh dan lain-lain. Nah, karena diukur dengan itu. Ini nggak benar ini, gitu kan. Dan kemudian, nah, ini ada buku Dr. Muhammad Usman Najati, ini dari Timur Tengah, melakukan penelitian. Psikolog itu biasa melakukan konseling, ya, konseling untuk mengobati tadi ya gangguan mental, ya, mental disorder. Ternyata lebih dari 50% orang yang dikonseling tanpa pendekatan spiritual, agama apapun, ya, tanpa pendekatan spiritual agama apapun, itu kambuh lagi, dan kesembuhannya hanya di bawah 20%. Kenapa? Karena masih kosong, masih galau, gitu ya. Belum menemukan pegangan hidup, gitu ya. Kemudian penelitian lagi dari Erich Fromm. Oh, katanya manusia itu selama semuanya dipenuhi, kebutuhan makan minum, kebutuhan keamanan, kebutuhan pertemanan, kebutuhan esteem, self-aktualisasi dari diri, itu maka hidupnya akan baik dan benar. Maka orang-orang dibawa ke panti jompo yang udah lansia, ya. Di dunia modern itu di Jepang anak-anak udah nggak mau ngurus orang tuanya karena mereka workaholic kan, gila kerja. Kerja adalah, bahkan sebagian orang sudah menyebut wokeism, kerja sebagai agamanya, gitu ya. Jadi aku ada karena aku kerja, gitu ya. Aku ada karena aku kerja. Maka dimasukkanlah ke panti. Oh, ini gimana nih mengurus lansia? Pakai teori psikologi yang tadi. Ternyata banyak di antara lansia pantinya bagus, ya. Tadi kebutuhan makan minum terpenuhi, kebutuhan keamanan aman, pantinya bagus, kayak hotel terpenuhi. Kebutuhan pertemanan banyak, sesama kakek nenek, aki nini banyak. Artinya teman-teman banyak, tapi malah sebagian bunuh diri, sebagian depresi. Berarti ada yang hilang, ya. Jadi kemudian ini nggak benar ini. Harus ada mazhab baru yang namanya psikologi Islam atau Islamic psychology. Dari mana kita gali, ya? Pertama dari Quran, dari Sunnah, dan dari ulama-ulama terdahulu yang memang sudah, yang memang sudah menggali itu dari dulu. Nah, oleh karena itu saya berikan beberapa catatan. Mudah-mudahan kita mulai perjalanan kita nanti ke depan, insya Allah, untuk terus mendalami. Jadi manusia menurut Islam itu seperti apa? Yang pertama, para psikolog ini sepakat bahwa ada hal yang tidak terbahas dari berbagai aliran tadi, ya. Jadi cabang-cabang aliran ini masih banyak sebenarnya, cuma kita singkat. Yang pertama adalah rata-rata aliran tadi itu tidak berbicara tentang kolbu. Nah, ya, kolbu. Mereka fokus pada rasio, otak, ya. Maka ada yang disebut IQ kan. Orang kalau mau sukses IQ harus tinggi, maka belajar, ya. Matematika, kumon dan segala macam. Kumon tuh kan ngerjain soal matematika ratusan setiap hari.
untuk mengejar kecerdasan otaknya, gitu ya. Padahal unsur terpenting manusia adalah kolbu. Kemarin di hadis arba'in udah ya dibahas kan, di dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik maka baik semuanya, ya. Dan kalau itu buruk, buruk semuanya. Bayangin benda sepenting ini nggak dibahas pada banyak mazhab psikologi sebelumnya. Padahal ini yang sangat menentukan. Nah ya, jadi mulai timbul kesadaran, oh kalau ingin memahami manusia, nggak bisa dong hanya dari pikiran kita sendiri, dari akal kita sendiri. Kita harus merujuk pada yang menciptakan manusia. Kira-kira begitu. Kita harus merujuk pada yang menciptakan manusia. Tapi yang paham-paham tadi tidak, karena mereka mendewakan akal, ya, mendewakan rasionya. Manusia cek aing mah kieu, dah, yang lain nurut. Begitu cek aing kieu, dibikin buku textbooknya, disebarkan ke seluruh dunia dan dipelajari oleh seluruh mahasiswa psikologi. Kira-kira begitulah dominasi ilmu barat, gitu ya. Sehingga semua belajar itu. Percobaan anjing tadi, tanya seluruh sarjana psikologi tahu itu ya. Nah, jadi oh begitu ya perilaku keluar. Nah, kemudian yang ini mendobrak anti mainstream, gitu ya. Kenapa mereka mendewakan akal? Karena menurut mereka yang ilmiah adalah yang rasional. Nah, gitu ya. Yang ilmiah adalah rasional. 1 tambah 1 2. Ini 1 tambah 1 jadi berapa? 1 2. Masuk akal, kan gitu ya. Makanya mereka bikin tadi percobaan. Oh, kalau anak-anak ini nonton film ini dikasih boneka, yang ini akan disayang-sayang. Kalau bonekanya dipukulin, dikasih boneka, bonekanya akan dipukulin. Masuk rasio. Ya, ini paham empirisme, gitu ya. Positivistik. Artinya apa? Jadi ilmu pengetahuan itu harus ilmiah. Nah, maka dobrakan dari psikolog muslim yang disebut ilmiah bukan hanya yang rasional, namun juga bahkan yang tidak tertalar oleh akal, bahkan juga yang diyakini oleh hati, itu juga harus dimasukkan sebagai standar atau sebagai pedoman dalam memahami manusia. Nah, ini pertentangan, kan gitu ya, pertentangan. Maka di beberapa penelitian psikologi dulu itu nggak boleh ada ayat Quran. Nah, itu mah doktrin. Nah, gitu ya. Itu mah doktrin atuh. Itu mah tidak ilmiah, ya. Dulu sempat seperti itu, ya. Tadi tokoh psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Kalau agama gimana Pak Sigmund? Nah, gitu. Agama itu disebutnya hayalan. Itu mah delusi, delusion. Itu mah hanya hayalan orang-orang yang disebutnya mabok agama. Jadi agama itu dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Padahal kita sedang berbicara tentang manusia. Dan yang paling paham tentang manusia tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah munculnya sekulerisme. Agama mah agama we. Kemudian ilmu. Maka di kurikulum psikologi agama hanya 1 semester. Di semester pertama 2 SKS, judulnya bukan psikologi agama, pendidikan agama Islam. Nah, gitu ya. Sisanya psikologi barat yang kemudian masuk ke mahasiswa, kan gitu ya. Jadi sangat minim, ya. Sampai akhirnya dulu kita percaya salah satu tokoh psikologi itu Charles Darwin dengan teorinya bahwa manusia berasal dari monyet yang berevolusi. Nah, jadi ulah sombong. Orang teh nenek moyangna monyet. Monyetnya berevolusi dari dulunya jalan bongkok, makin berdiri. Akhirnya jadi, kan di Islam langsung dibantah bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Ya. Ini tadi udah di An-Nisa ayat 1, ya. Bertakwalah pada Rohmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam. Nah, Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Inilah
asal muasal manusia. Tapi soal Charles Darwin itu ada di ujian. Artinya kalau lagi ngomongin ilmu, agama menanti dulu. Nah, ini PR kita bersama nih. PR kita bersama untuk jangan sampai anak-anak kita, anak cucu kita bahkan sebagian di sini, itu menelan bulat-bulat. Makanya pentingnya tadi betul-betul pendidikan agama, ya. Karena kita sangat paham di sekolah kita ini sangat minim. Kurikulum udah berganti-ganti. Kurikulum 2013, 2016, Kurtilas, CBSA, ya. Cul budak, senah antang, ya. Karena soal-soal semua udah ada di buku itu, ya. Orang yang hidupnya di Aceh, misalnya yang penuh konflik, hidupnya di Jawa, hidupnya di Papua, hidupnya di Kalimantan, bukunya sama, contohnya sama, ya. Jadi gimana anak otaknya mau berkembang? Kurikulum nasional. Gimana anak-anak kalau bikin pemandangan? Dua gunung. Ada jalannya enggak? Ada sawahnya? Ada. Matahari? Ada. Dari Sabang sampai Merauke. Gimana nih mau berkembang? Jadi karena apa? Karena pendidikanlah yang membentuk akhirnya perilaku manusia. Maka sekolah muslim meyakini well school, bahasa Garut deh. Well school belum tentu well educated, ya. Tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik atau tarbiyah dengan baik. Nah, gitu ya. Contohnya tadi, lulusan terbaik, perguruan tinggi terbaik, 15 tahun kemudian hidupnya seperti itu. Hanya dibagi 3. Pertama, mengeruk kekayaan alam luar biasa, alam rusak. Kedua, memanipulasi di perusahaannya karena kuping ternak, nggak ketahuan. Yang lain bunuh diri, kosong jiwanya. Padahal saldo penuh, jiwa kosong. Kita mudah-mudahan di sini jiwa penuh, saldo penuh. Mudah-mudahan, ya. Kan THR lah sebentar lagi. Nah, gitu ya. Nah, tapi ingat kemarin THR-nya jangan yang aneh-aneh, ya. Jangan menerima yang macam-macam. Kemarin nggak boleh ada yang subhat kan, ya. Ah, ya. Pak, iya Pak. Nah, gitu ya. Pak, ditilang nih. Iya, Kang GTHR. Wah, hati-hati ya, karena kan ya super hati-hati lah gitu ya. Karena suatu yang haram itu masuk ke urat nadi dan kemarin sudah dibahas ya, hadis arba'in. Nah, itu boro-boro ada itu kan di sana. Maka mulailah nih ya. Sudah waktu? 1 menit lagi. Jadi mulailah kaidah-kaidah utama ya tentang manusia itu seperti apa untuk bisa menjawab kebingungan-kebingungan yang tadi ya. Jadi ragam pendekatan barat ini telah menyisakan kebingungan ya. Telah menyisakan kebingungan ya. Kalau kita hanya murni belajar psikologi barat, kita tidak akan bisa menjawab siapakah manusia itu sebenarnya. Apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Apa itu kebahagiaan ya? Apa itu Tuhan? Nggak dipelajari tadi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan utama yang nggak bisa dijawab oleh psikolog-psikolog barat dan para pembelajarnya. Ya, oleh karena itu salah satu doktrin atau kaidah-kaidah awal dari psikologi Muslim ini pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ditegaskan ya bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali atau diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari sini kan ada beberapa kaidah. Pertama, manusia diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunan-turunan pendidikan harus selaras dengan tujuan penciptaan. Kalau enggak manusia bingung, stres, gampang dan lain-lain. Tadi pendidikan diarahkan untuk self-actualization. Pendidikan diarahkan untuk punya duit yang banyak. Nah, sekolah yang rajin ya, biar nanti bisa kerja. Bukan bisa menyembah Allah, ya. Bukan bisa menjadi dai. Bukan nanti bisa menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan dia berperan sebagai ya, pengingat kepada teman-temannya. Nah, sekolah yang bagus ya, biar nanti dapat kerja yang bagus, ya.
kemudian punya duit, bisa bangun keluarga, bisa punya mobil, bisa kerja di BUMN, bisa jadi PNS, dan lain-lain. Benar ya? Rata-rata masih seperti ini. Demi masuk SD yang bagus aja, orang tuanya sudah kong kali kong, sudah melakukan hal-hal yang mungkin subhat. Pak kepala sekolah, punten ya ayah seetik lah. Nah gitu, meser kursi. Kemudian PPDB, tiba-tiba di sekitar SMP favorit, kartu keluarga jadi banyak, penuh. Tiba-tiba rumahnya pindah di daerah SMP favorit. Artinya, demi mengejar ya duniawi tadi, orang tua sudah melakukan berbagai hal tadi. Gitu ya. Ini kan kalau proses pendidikannya aja seperti ini, bagaimana nanti pendidikan anaknya? Barokahnya gimana? Kemudian di Bandung, SMA berapa favoritnya? 3, 5. Tiba-tiba banyak kartu keluarga yang pindah ke sana. Udahlah, itu udah banyak sekali ceritanya. Ya. Ya. Lalu ada ruang resmi, ada kelas yang di pojok kosong. Ada yang nungguin. Kelas amplop. Jadi itu orang demi apa? Kalau orang tuanya mikir wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dia akan takut melakukan yang mendekati seperti itu. Gitu ya. Oke, nah, gitu ya. Kita ikhtiar pakai name yang ada aja, ya. Kita tawakal sama Allah. Kan gitu kira-kira. Jadi anak dari awal sudah ditanamkan tauhid. Kita tawakal sama Allah. Kalau Allah menakdirkan ini, sekolah ini menjadi jalan, insya Allah akan dimudahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bukan ngumpulin amplop, sama-sama berdoa di rumah. Dari awal orang tua sudah mengajarkan tauhid. Tawakal hanya kepada Allah. Jadi, tapi nah ini PR kita bersama pada keumuman yang terjadi di masyarakat kita. Oke ya, mungkin demikian dulu. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah kita lanjutkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama dan tidak bosan-bosannya kita terus berdoa pada Allah agar seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima di sisinya. Amin. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah ini dengan sehat, kuat, semangat sampai akhir nanti. La'allakum tattaqun, sehingga nilai ketakwaan kita bertambah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.